Jadi semangat, saya ucapkan salam kepada teman-teman yang PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 ini. Jadi kita sudah masuk di siklus kedua LK 1.3 untuk penentuan akar penyebab masalah. Jadi sebelum saya share bagaimana cara mengisi LK 1.3 ini, saya ingin sampaikan dulu petunjuknya. Setelah kita mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang dihadapi guru di kelas atau sekolahnya. Gunakan petunjuk berikut untuk membantu Anda dalam penentuan akar penyebab masalah. Yang pertama, berkonsultasi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, dan pakar pihak terkait. Diskusikan temuan Anda mengenai penyebab masalah. Bagikan informasi tentang penyebab masalah yang telah Anda identifikasi dan jelaskan konteks spesifik yang Anda hadapi. Kemudian tanyakan pendapat, saran, dan rekomendasi mereka dalam menentukan akar penyebab masalah yang paling relevan. Yang kedua, analisis dan pertimbangan. Tinjau kembali data dan informasi yang telah Anda kumpulkan selama eksplorasi penyebab masalah. Pertimbangkan konteks kelas, sekolah yang Anda hadapi, dan evaluasi akar penyebab masalah yang paling relevan untuk situasi tersebut. Identifikasi akar penyebab masalah yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil pembelajaran atau tantangan yang dihadapi oleh guru dalam tugas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penentuan masalah dan akar penyebab masalah. Pilih 2 masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru. Jelaskan akar penyebab dari setiap masalah yang dipilih secara rinci. Tinjau kembali penelitian dan analisis Anda untuk memastikan akar penyebab tersebut relevan dan memiliki potensi untuk diatasi. Nah, pastikan untuk mencatat informasi yang diperoleh dalam lembar kerja dan gunakan sebagai panduan dalam langkah-langkah berikutnya untuk menemukan solusi bagi masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian di sini kita di lembar kerjanya, yang pertama kita menaruh hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian akar penyebab masalah, analisis penyebab masalah atau data pendukung, kemudian masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, sebelum saya bagikan LK cara pengisian lembar kerjanya terkait dengan 1.3 LK 1.3 penentuan akar penyebab masalah, alangkah baiknya kita lihat dulu terkait dengan bobot ya atau rubrik penilaian supaya Bapak Ibu guru mendapatkan poin yang tinggi. Jadi ini rubriknya ya. Ini saya dapatkan di bahan bacaan. Sebelum kita mulai mengidentifikasi masalah, atau lebih jelasnya di siklus 2 dalam pendalaman materi ada rubrik penilaian sebagai acuan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi atau nilai lulus. Jadi rubrik penilaian LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Tidak mengerjakan LK, Bapak Ibu akan mendapatkan 0 poin. Salah menentukan masalah terpilih dan akar penyebab masalah 1 poin. Salah menentukan masalah terpilih dan akar penyebab masalah mendapatkan 1 poin. Hanya menentukan 1 masalah terpilih dan tidak sesuai akar penyebab masalah mendapatkan 2 poin. Hanya menentukan 1 masalah terpilih dan sesuai dengan akar penyebab masalah itu mendapatkan 3 poin. Ya, kalau
Kalau Bapak Ibu hanya menentukan satu masalah terpilih dan sesuai dengan akar penyebab masalah, Bapak Ibu mendapatkan 3 poin. Kemudian menentukan 2 masalah terpilih tetapi tidak sesuai dengan akar penyebab masalah, Bapak Ibu akan mendapatkan 4 poin. Menentukan 2 masalah terpilih dan tidak sesuai dengan akar penyebab masalah, maka Bapak Ibu guru akan mendapatkan 4 poin. Nah, poin tertinggi adalah 5. Mungkin ini kisarannya kalau interval ratusan atau puluhan itu sekitar nilai lulus ya, nilai tertinggi begitu, 100 lah. Menentukan 2 masalah terpilih dan sesuai dengan akar penyebab masalah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 5 poin. Nah, pertanyaannya apa maksudnya ini? Menentukan 2 masalah ya. Kita cari 2 masalah terpilih. Di LK ada 2 masalah terpilih. Misalnya di sini ya, di LK 1.3. Nah, jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan. Bapak Ibu di sini menentukan 2 masalah terpilih ya, dan sesuai dengan akar penyebab masalah. Akar penyebab masalahnya yang mana? Di kolom berapa? Nah, analisis akar penyebab masalah atau akar penyebab masalah itu ada di kolom 2 dan 3. Jadi kolom 2 dan 3 ini, kolom 3 ini adalah pendukung daripada akar penyebab masalah atau analisis dari akar penyebab masalah. Ya, jadi ini LK-nya ya. Nah, jadi hasil eksplorasi penyebab masalah misalnya berdasarkan permasalahan tentang guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif ya. Kemudian setelah itu ada akar penyebab masalah. Nah, berdasarkan permasalahan tentang guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif, maka dapat dipaparkan hasil eksplorasi penyebab masalahnya sebagai berikut. 1. Guru kurang profesional dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Terbatasnya pemahaman guru dalam menerapkan model-model pembelajaran. Guru harus terbuka terhadap perkembangan inovasi pembelajaran dan teknologi. Kemudian akar penyebab masalahnya dari 3 eksplorasi penyebab masalah ini adalah guru belum mendapatkan informasi dan pelatihan yang memadai terkait penerapan model pembelajaran yang inovatif ya. Kemudian analisis akar penyebab masalah atau data pendukungnya setelah ditentukan akar penyebab masalah yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, maka dapat ditentukan analisis akar penyebab masalah sebagai berikut. Berdasarkan jurnal atau literatur yang sudah dibuat pada LK 1.2, jadi Supini 2021, kendala guru dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif, misalnya kurang persiapan dalam mengajar, perilaku siswa yang beragam, konsentrasi siswa kurang interaksi dalam pelajaran, sering merasa paling benar. Jadi guru sering merasa paling benar. Guru kurang menjadi contoh yang baik, siswa kurang disiplin. Nah, jadi ini berdasarkan literatur pada LK 1.2 sebagai data pendukung ya. Nah, jadi data pendukung dalam menganalisis akar penyebab masalah. Nah, sekarang masalah terpilih. Ini poinnya ya. Masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi saya mau menyelesaikan atau mau memilih masalah yang akan diselesaikan adalah 1. Penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi ini yang dimaksud tadi ya, terkait dengan rubrik penilaian. Jadi Bapak Ibu kalau mau menginginkan nilai yang tinggi, Bapak Ibu harus menentukan 2 masalah terpilih
dan sesuai dengan akar penyebab masalah. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini sepintas informasi untuk kita berbagi bagaimana cara mengisi LK 1.3. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi acuan Bapak Ibu untuk tetap semangat sebelum sebelum kita ujian nanti terkait dengan PPG kita di kategori 2 tahun 2023 ini atau angkatan 2 ini. Jadi itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.